Bagaimana kabar Filia hari ini? Sehat. Apakah pembelajaran tadi pagi berjalan dengan lancar? Lancar. Kalau ibu boleh tahu, Filia belajar apa tadi pagi? IPAS. Apakah ada tugas IPAS itu yang perlu Filia kerjakan? Tidak ada tugas. Berarti tidak ada ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk nanti kita cuma membaca Al-Fatihah. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita telah mengawali semuanya dengan doa. Di sini kakak ingin menjelaskan beberapa azas dalam konseling yang akan kita lakukan ini. Nah, di sini azasnya ada 3. Yang pertama, azas kerahasiaan. Nah, di mana permasalahan yang telah Filia ungkapkan nanti ke kakak itu harus dirahasiakan dan hanya kita yang tahu. Kakak tidak akan memberitahukan permasalahan Filia kepada siapapun atau teman-teman dekat kakak. Intinya cuma kita berdua yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada azas kesukarelaan, di mana Filia harus sukarela mengungkapkan semua permasalahan, emosi atau kesulitan-kesulitan apa yang akhir-akhir ini Filia hadapi. Yang ketiga, itu ada azas keterbukaan, di mana Filia harus terbuka mengungkapkannya semua kepada kakak. Intinya Filia hari ini kan pertama kenal sama kakak nih. Bagaimana perasaan Filia? Agak senang, cuma agak grogi. Agak grogi yang kakak-kakak tanya ini, nggak apa-apa kok. Sebenarnya Filia merasa percaya nggak kepada kakak kalau Filia cerita? Percaya, serius. Nah, di azas keterbukaan ini Filia harus terbuka mengungkapkan semua keluh kesah atau perasaan maupun kesulitan apa yang Filia hadapi akhir-akhir ini ya. Nah, jadi di sini ibu ingin meminta Filia untuk mengutarakan apa perasaan, kesulitan apa yang Filia hadapi. Nah, bisa Filia ceritakan kepada ibu? Coba ceritakan. Kalau yang kesulitan itu dalam belajar. Mana kesulitan Filia? Kalau belajar agak payah di mata pelajaran matematika. Oh, matematika. Terus yang dalam pertemanan gimana? Pertemanan agak terlalu susah kalau ngomong sama mereka. Mereka nggak terlalu percaya apa yang dia katakan. Oh gitu. Terus yang Mas Olimpiade tadi itu Yang Olimpiade tadi itu kami masakan sama dia berdua. pertama Filia juga ikut berpilih Olimpiade. Ya, cuma Inanya doang. Inaya sama Viola Bu yang cewek. Terus Pas mereka di kantin lagi jajan di kantin, mereka nggak suka gitu lihat Filia satu sekolah begini jajan sama aku. pergi jajan nggak diajak lagi? Enggak. Oh gitu. Udah berapa hari Filia nggak sama dia? 2 hari. Terus kan nggak ada main fisik kan, cuma nggak ada sapaan doang itu aja kan. Terus dalam di kelas apalagi yang Filia rasain? Nggak ada lagi dong Bu. Cuman itu aja agak terlalu susah pas kita pelajaran. Berarti intinya di sini masalah Filia sulit mempelajari matematika. Yang kedua, kenapa teman-teman Filia itu sulit percaya kalau apa yang Filia katakan? Contohnya gimana? Boleh Bu tahu? Contohnya kemarin itu dia bilang misalnya dia juara pas di kaligrafi di tempat ngaji, tapi mereka kurang percaya. Berarti mereka pikir dia itu bohong.
apa lagi? Itu gambar atau enggak buat sekolah. Oh, berarti Filia sering ikut-ikut lomba-lomba mengapan. Sekarang kan udah konfirmasi nih, masih sering nggak ikut-ikut lomba? Masih Bu, kemarin itu ikut seleksi. Oh, terus lulus? Enggak, yang terpilih anak kelas 6. Oh, kelas 6. Nah, jadi berarti permasalahan Filia sulit memahami ketika belajar matematika, sulit menangkap permasalahan. Yang kedua tentang permasalahan teman Filia yang nggak tahu kenapa apa sebabnya dia nggak sabar lagi sama Filia. Nah, apa lagi tadi? Cuma itu. Iya, cuma itu Bu. Ya apa yang Filia omongin teman-teman sulit percaya. Nah, yang pertama ibu fokus ke yang Filia sulit memahami matematika. Nah, Filia sebelumnya suka atau suka banget dengan belajar matematika. Waktu dulu tuh suka Bu, tapi sekarang karena udah Kelas 5. udah kelas 5 udah masuk di pelajaran matematika, jadi agak susah. Oh, gitu. Sekarang matematikanya sampai apa belajar? Keliling. Sampai keliling bangun rumah, bangun Dasar. nah setelah Filia pahami kalau ibunya di kelas mengajarnya seru nggak ibu yang tadi? Seru Bu. Paham nggak Filia? Kalau ibu itu bacain agak kurang paham. Oh, gitu. Nah jadi kan setelah Filia udah belajar matematika nih, di rumah ada nggak Filia ulangi lagi? Ada Bu. Ada sama siapa belajar di rumahnya? Bunda. Filia berapa saudara? Satu. Cuma Filia doang? Enggak, berdua sama adik satu lagi. Filia anak pertama. Adiknya udah kelas berapa? Udah umur berapa? Umur 6 tahun. 6 tahun. Oh, berarti ibu Filia cuma di rumah aja, ibu rumah tangga. Iya. Di rumah nggak ada pemasukan? Enggak. Bahagia kan sama Ya. panggilannya ke ibu, bunda, bunda sama ayah. Sama papa. Oh, bunda sama papa. Bahagia kan? Nah, berarti kan di rumah kan nggak ada masalah. Berarti cuma di sekolah ini aja. Nah, setelah Filia belajar matematika, fokusnya ke matematika. Ada nggak Filia ulangi lagi sama bunda? Sama bunda di belajar di rumah? Iya. Ada dibimbing sama bunda? Ada. Contohnya gimana tuh kalau belajar di rumah? Kalau di rumah bunda coba kasih lagi. Itu setiap malam Filia belajar. Enggak, mau beli pengaji. Oh, berarti pulang sekolah. Iya. Ngajinya jam berapa? Jam 4. Jam 4. Oh, berarti nanti pulang sekolah, terus ditanya bunda di rumah ada tugas atau enggak. Berarti kalau ada setelah pulang sekolah Filia kerjain sama bunda. Iya. Oh, berarti kalau malam nggak belajar lagi? Kalau malam cuma ngafal-ngafal sedikit aja Bu. Oh, baca-baca buku. Iya. Jam 4 ngaji sampai jam Sampai jam 5:30 pulang. anak. Oh, Filia udah tahu, udah hatam. Belum. Kapan datangnya? Udah ikut tes kemarin? Tesnya Desember kata ibu lagi. Oh, Desember lagi. Kalau di rumah itu udah siap orang melakukan tesnya. Akhir Desember atau kalau tempat ibu, Filia tahu nggak Sungayang? Tahu. Tahu. Pernah ke Sungayang? Pernah lewat mau ke Puncak Beto. rumah nenek ya. Oh, ke Puncak Beto. Iya. Ibu, Banda Dari tahu nggak yang lagi viral? Nah ibu. Pernah Filia ke situ? Pernah. Nah, kan ini masjid dan dekat Banda Dari, masjid bagus. Terus saja Filia lulus. Udah pernah ke situ? Belum. Nah, rumah ibu. Terus aja Filia lulus. Nanti ada simpang 3. Nah, belok ke kanan. Di situ rumah ibu ada dekat SD. Nah, kan Filia belok ke kanan, ada SD. Nah, ada warung. Setelah SD itu rumah ibu dekat Banda Dari. Nanti cerita sama siapa tadi? Papa, bunda. Cerita nanti ya. Nah, apa lagi ya?
Berarti kalau di ngaji nggak ada permasalahan, Enggak. lancar. Kayak di ngaji itu Filia udah hafalan berapa banyak hafalan Filia? Udah mulai menghafal Al-Quran, Udah sedikit. surat-surat pendek. Sudah. Nah, ya harus persiapkan itu nanti untuk hatam ya, untuk tes. Terus mengaji udah lancar. Masih ada yang kata-kata. Nah, itu juga diulangi sama bunda di rumah. Nah, terus kayak berarti kalau Filia ada PR setelah pulang sekolah bikin sama bunda di rumah, diajari sama bunda. Nanti kalau malam cuma baca-baca doang. Berarti aman di rumah. Nah, kalau ibu boleh tahu permasalahan Filia kayak susah belajar matematika ini ada Filia sampaikan ke bunda di rumah. Ada. Terus apa tanggapan bunda? Kata bunda belajar aja juga nanti pasti bisa. Iya, betul apa yang dibilang bunda Filia. Nah, kalau dari segi teman-teman Filia lagi kayak teman Filia bilang Filia lomba juara kaligrafi, dia nggak percaya. Terus sama lagi yang kemarin Inaya itu nggak sama Filia, ada nggak Filia bilang sama bunda? Nah, ibu mau ngasih solusi itu apa yang Filia tadi, keputusan tadi itu betul. Kalau apa-apa yang terjadi sekolah nggak semuanya harus dibilang sama bunda di rumah ya. Nanti bunda kalau di rumah Filia ke sekolah jadi pikiran sama bunda di rumah. Paham nggak Filia maksud ibu? Jadi apa masalah yang bisa Filia selesaikan sendiri, itu Filia selesaikan sendiri. Nggak semuanya harus bilang sama bunda. Nanti gimana ya Filia di sekolah? Jadi cemas bunda Filia di rumah. Nah, jadi sebenarnya Filia ada nggak merasa ada yang salah di diri Filia? Kenapa teman-teman nggak percaya? Kenapa Inaya itu nggak sempat lagi sama Filia? Ada nggak? Nah, dulu pernah juga kan kemarin itu kan tarikan jilbab, dia tarik juga Afiza, tapi dia juga tarik ke Filia tuh karena dia tariknya keras tuh Filia nggak mau. Oh gitu. Ya. Terus sekarang udah sempat kalau masalah itu? Udah. Nah, siapa yang minta maaf duluan? Filia tuh. Berarti dia narik di bak Filia, terus Filia monggo. Kan dia tuh yang apa namanya tuh, yang jahat ke Filia. Terus Filia sendiri yang minta maaf sama dia. Ya karena Filia mulai dulu. Oh, bagus. Berarti Filia memahami kesalahan Filia sendiri. Karena itu Filia yang salah, Filia memulai duluan. Terus tadi siapa namanya? Afiza. Iya. Apa kata Afiza itu? Baik nggak? Baik. Apa katanya? Waktu itu dia bilang, ya kamu tariknya aku nggak sengaja tarik kamu bulan satu kamu ngomong. Itu apa kata Filia? Ya udah kalau aku salah minta maaf ya Fiza. Terus udah baikan, udah main juga hari itu. Nah, jadi sama Inanya ini nanti beritahu ibu ya, boleh nggak ibu bantu Filia baikan sama Inaya? Boleh. Siapa namanya tadi Inaya? Nah, nanti juga ibu tanya ke Inaya kenapa dia nggak sapaan. Udah 2 hari loh. Kenapa dia nggak sapa sama Filia? Nanti ibu ada hadapin Filia sama Inanya itu ya. Iya Bu. Nanti apa yang terasa sama Inanya, apa yang Filia rasakan, nanti Filia ungkapkan kepada Inanya apa yang Filia nggak suka ya. Terus kalau permasalahan matematika Filia kurang paham itu wajar karena Filia baru kelas 5, jadi baru belajar, baru memasuki. Semakin Filia bertambah kelas tentu semakin payah mata pelajaran matematikanya terus bertingkat. Nah, jadi itu wajar. Filia nggak boleh merasa jangan sulit, jangan terus berpikir gitu. Kalau Filia berpikir sulit, payah tugas matematika, kolai payah tak paham sulit, pasti dalam pikiran Filia terus seperti itu, sulit setiap belajar matematika pasti sulit. Filia nggak boleh seperti itu ya. Nanti Filia pasti bisa nanti ibu Yosi namanya tadi.
Ibu Yosi sudah menerangkan, walaupun Filia nggak paham, nanti kan bisa diulangi lagi di rumah, bisa tanya ke Bunda. Apalagi zaman sudah canggih ini kan bisa Filia searching di Google. Pernah pasti ngerjain tugas pakai Google. Nah, Itu nggak apa-apa, kalau di rumah nggak apa-apa, bisa cari-cari ilmu tambahan di searching di internet. Itu wajar. Jadi Filia nggak boleh patah semangat ya, harus semangat terus belajar matematika. Tapi dalam pikiran Filia itu nggak boleh ada kata sulit. Oh sulit, nanti Filia juga akan sulit gitu kalau udah tertanam sulit terus dalam hati Filia. Dan Filia harus fokus, saya pasti bisa, Filia pasti bisa matematika ini. Matematika itu menyenangkan, anggap aja seperti itu. Ya menyenangkan awalnya kan. iya. Nah, semakin bertambahnya materi pasti ibu juga gitu, pasti jadi malas memperhatikan, nggak paham. Ibu kalau kita nggak paham tentu kita akan malas belajar matematika itu. Coba kita ikuti alurnya, kita pasti bisa, kita perhatikan, nanti diulang juga sama Bunda, saya pasti bisa gitu. Nah itu solusi untuk matematika ya. Filia harus semangat, jangan intinya ibu doakan Filia itu paham, mengerti matematika. Berarti kendalanya cuma di matematika itu doang. Sulit Filia memahami kan ketika ibu menerangkan itu, ya kan? Jadi Filia harus bisa, harus semangat ya. Jangan kata semangat, oh saya pasti bisa, saya harus bisa, saya akan buktikan kepada papa, bunda bahwa saya bisa, ya gitu ya. Nah kalau ibu udah tahu, kita udah panjang nih cerita. Apa cita-cita Filia? Poluan. Pasti karena lihat papa. Iya. Sejak kapan Filia itu ingin jadi poluan? Kelas 4. Kenapa terinspirasi dari jadi poluan? Waktu itu ibu saya cerita-cerita apa pengalaman kita mau jadi cita-cita apa. Itu disuruh tulis, bu itu Filia tulisan aja poluan. Oh, poluan. Ada nggak tanya-tanya sama papa di rumah? Enggak. Ya, Filia itu dia terinspirasi dari apa kalau jadi ingin poluan itu? Terinspirasi dari apa? Akhirnya melihat itu karena papa Filia polisi atau apa? Karena bisa bantu-bantu orang nanti kalau yang ada kecelakaan bisa kita bantu. Pasti keren kan kalau kita cewek jadi poluan, apalagi papa kita juga polisi. Papanya biasanya pagi jam berapa? Kalau pergi sholat subuh itu jam 5 bu, atau enggak pas ngantar Filia sekolah udah pergi. Berarti papa yang antarin ke sini. Iya. Pulang jemput papa lagi. Bunda. Oh, Bunda yang jemput. Rumah Filianya yang mana nih? Dekat mana? Asrama polisi Blok D nomor 14. Oh, yang dekat yang di sana. Enggak bu, yang di atas. Oh iya. Sering terus dijemput Bunda atau pernah Filia jalan pulang? Pernah bu, sekali. Sekali doang. Ya. Bangun pagi jam berapa? Kalau sholat subuh itu jam 5 kali. Terus tidur lagi atau udah siap-siap Nggak, sekolah? mandi, Bu. Jadi siap-siap sekolah. Adiknya cewek itu cowok? Cowok. Siapa namanya? Bintang. Nah, ibu lanjut ke dalam permasalahan si Inaya tadi. Nah, sudah ibu bilang tadi nanti kalau sudah siap ibu bimbingan di kelas nanti ibu Filia kasih tahu ibu yang mana Inaya. Nanti ibu tanyakan ke Inaya itu kenapa Inaya nggak mau ngobrol sama Filia, apakah ada Filia ada salah gitu, mau nggak Filia nanti. Terus mungkin dalam itu banyak teman Filia nggak percaya ketika Filia ngomong Filia juara lomba. Nggak terlalu banyak sih bu, cuman kayak 2 orang atau 3 gitu. Kenapa sampai topik pembicaraan Filia pas itu ke lomba kaligrafi? Kenapa Filia bisa bilang kalau Filia pernah ikut lomba kaligrafi terus menang? Kenapa sampai ke situ pembicaraannya sama teman-teman? Kemarin tuh lagi cerita-cerita aja bu, kata Viola dia kemarin tuh ikut olimpiade, saya tuh ada juga yang cerita gitu.
Oh, jadi ceritanya nih siapa yang pernah ikut lomba, terus dia juara gitu-gitu. Terus teman-teman yang lain ngungkapin karena dia ikut lomba-lomba juara, terus Filia bilang juga gitu. Bisa jadi sebenarnya Filia bangga nggak Filia bisa apa namanya tuh ikut lomba olimpiade, menang. Itu sering nggak Filia ikut lomba? Sering Bu. Sering banget. Nggak terlalu sering juga. Juara nggak? Pernah Bu, juara 1-2 kali. Apa itu di tingkat apa? Di tingkat kabupaten? Enggak Bu, di tempat ngaji aja itu. Oh, di tempat ngaji. Apa hadiahnya kalau ibu boleh tahu kalau juara 1? Buku Bu. Ya. Itu biasanya diadain lomba tuh sekali sebulan atau sekali seminggu atau gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti kalau setiap ada lomba, Filia ingin sendiri atau rekomendasi dari guru ngaji? Dipilih Bu sama guru ngaji. Oh, dipilih. Nah, jadi Filia harus bangga ketika Filia dipilih guru. Kan ada lomba nih, ada info, ada lomba. Berarti Filia harus bangga. Filia dipilih ibu guru di ngaji. Saya dipilih nih sama ibu guru, berarti tandanya Filia mampu, Filia bisa, Filia pandai dalam kaligrafi itu. Ibu guru itu percaya dan yakin bahwa Filia itu bisa. Intinya ibu guru itu serahkan kepada Filia, anak Filia ini mampu mengikuti lomba ini. Filia harus bangga. Gimana perasaan Filia pas dipilih itu? Senang. Terus bilangnya sama Bunda di rumah. Iya. Apa kata Bunda? Alhamdulillah kita dipilih. Besok tuh mungkin ada juga kita untuk peserta lain yang dipilih. Iya. Kalau Filia apa namanya tuh dalam lomba pernah nggak dipilih? Gimana perasaan Filia? Senang sekali. Kalau Filia nggak dipilih? Kalau nggak dipilih, Iya. biasa aja. Atau enggak waktu itu ada kecewa sedikit. Ya kecewa kita pasti. Terus pasti kita berpikiran, kenapa ya Filia nggak dipilih lagi? Pasti berpikiran gitu kan. Gimana perasaan Bunda Filia pas tahu Filia itu berbakat dalam kaligrafi? Itu juga diajarin Bunda di rumah atau Filia belajar sendiri atau gimana? Belajar sendiri. Karena minat Filia belajar gitu. Ini lomba kaligrafinya yang kayak pakai 2 pensil itu. Satu pensil membuat Asmaul Husna. Ya. Oh, terus diwarnai. Nggak diwarnai, pakai pensil aja. Pakai pensil aja. Pasti Bunda Filia sama Papa bangga di rumah. Filia bisa ikut lomba kaligrafi, apalagi Filia juara. Pasti senang kan perasaan Bunda sama Papanya di rumah? Iya. Nah, seperti kembali lagi kepada teman-teman Filia ini yang nggak percaya kepada Filia, Filia nggak perlu membuktikan kalau nggak perlu tahu mereka percaya atau enggak. Yang penting kan Filia jujur. Jadi nggak semua orang itu harus tahu. Terserah dia aja dia mau percaya atau enggak. Kan ada buktinya, kan ada foto. Bisa kita nggak berbohong. Cuma kenyataan kalau Filia pernah juara kaligrafi, kan ada fotonya, ada buktinya gitu. Kan bisa Filia buktikan kalau ke depan mereka, kalau Filia bisa kaligrafi, bisa Filia gambar di depan mereka agar mereka percaya. Jadi sampai sekarang itu kapan Filia cerita-cerita itu sama teman bahwa dia nggak percaya? Kelas 4 juga Bu. Oh, kelas 4 juga. Masih ingat sampai sekarang. Berarti Filia masih merasa dendam nggak ke teman-teman? Enggak. Cuman kecewa aja, mereka nggak percaya. Sampai sekarang udah kelas 5 dia juga nggak percaya Filia ikut lomba. Udah agak percaya gitu Bu ya. Berarti permasalahan itu udah mulai hampir hilang sama Filia berarti kan? Nah, berarti ya Filia intinya Filia
Filia harus percaya bahwa Filia ini bisa. Nggak perlu teman-teman Filia itu terserah mereka mau percaya atau enggak. Yang penting intinya Filia harus buktikan kepada bunda sama papa di rumah yang telah membiayai sekolah Filia, udah kerja. Filia cukup bahagiaan aja, buat dia bangga aja gitu kan. Gak usah biarlah teman itu percaya atau enggak, yang penting kan Filia ada buktinya. Cepat atau lambat teman-teman itu dengan melihat Filia pasti mereka percaya bahwa Filia itu bisa ya. Nah nanti setelah ini yang tinggal terakhir cuma permasalahan yang Filia nggak sapa sama Inaya. Nah, selesai bimbingan ini nanti ibu di kelas Filia tolong bantu ibu yang mana Inaya, nanti ibu bantu Filia baikan sama Inaya ya. Nah sekarang mau nggak Inaya mengisi ini gimana perasaan Filia setelah bimbingan sama ibu? Kalau ibu boleh tahu, merasa lepas nggak beban-beban di pikiran Filia? Yang pertama tentang Filia nggak paham matematika, sulit memahami kalau beda matematika, teman-teman suka nggak percaya kalau Filia bisa mampu di bidang kaligrafi. Yang satu lagi entah kenapa Inaya itu nggak sapaan sama Filia, merasa puas nggak Filia sama ibu, merasa udah plong nggak pikirannya gitu. Udah serius. Jadi Filia percaya nggak nih sama ibu kalau cerita ini cukup ibu yang tahu Filia dan hanya kita yang berdua yang tahu ya. Nanti ibu bantu baikan sama Inaya. Jadi gimana perasaan Filia ketika nggak baikan sama Inaya ini? Panik atau gelisah atau gimana? Atau pasti merasa bersalah atau gimana? Tadi Filia baru sampai di sekolah kok dia nggak suka ngasih sama aku, mungkin aku ada salah. Nanti ya betul, Filia harus percaya diri, harus lihat dulu dari diri Filia. Apa salah dari saya? Kenapa teman saya seperti itu ya? Bukan Filia langsung berpikiran buruk kepada teman itu, bukan. Tapi Filia harus menilai diri Filia dulu. Apa ya yang salah dari aku? Kenapa Inaya bisa seperti itu? Ya, nanti ibu bantu. Nah, boleh ibu Filia bantu ibu ya. Isi dulu. Nah, bikin nama ibu dulu. Siapa nama ibu? Dewi lah. Ya. Oke. Nama panjang ibu? Ya. Yang paling lucu, maka lagi dibandingin malah Nah, ini nama siswa, nama Filia, nama panjang. itu aja. Teman-temannya mana tahu, kalau bilang gak boleh Apa namanya nih Filia? Bunda Neresia. Bunda pulang. Neresia. Ya, kelas. Pakai cek novel gitu. Oke. Nih, nanti Filia cek. Nah, yang pertama Filia baca dulu. Aku lebih cari dulu. Konselor itu ibu. Konselor itu ibu ya. Konselor menerima kehadiran saya dengan baik. Nah, gimana tadi? Ibu menerima kehadiran saya dengan baik. Ya, ya. Nah, Konselor mudah diajak untuk berbagi cerita. Saya merasa percaya kepada konselor. ini jujur ya, gimana perasaan Filia ya? Kak, karena ada ibu di sini. Iya Bu. Konselor membantu saya menyelesaikan masalah. Selesai kak masalah Filia sama ibu tadi? Iya. Yang pertama kan udah ibu kasih solusinya, nanti yang terakhir cuma baikan sama ibu lagi ya. Waktu konseling diberikan cukup. Nah, cukup nggak? Masih ada yang mau Filia sampaikan nggak kepada ibu? Itu saja. Ya. Konselor memberikan perhatian dengan empati. Proses konseling berlangsung dengan nyaman. Nyaman nggak Filia tadi? Nyaman. Serius, nggak gelisah? Enggak. Senang nggak perasaan Filia hari ini? Senang. Senang banget. Menurut novel kakak
konselor memberikan solusi yang sesuai nggak tadi? sesuai. Senang nggak Filia sama solusi ibu? Apa yang solusi yang ibu sampaikan tadi? Senang. Nah, Percaya diri aku. Saya merasa proses konseling rahasia dan nyaman. Merasa rahasia nggak, percaya nggak sama ibu? Aman nggak sama ibu nih? Aman. Kan Filia baru kenal sama ibu nih, orang baru nih. Mereka minta maaf, Novan harus Merasa rahasia aman nggak sama ibu? Serius yakin? Yakin. Yakin. Kalau ibu sampaikan ke orang lain gimana? Gak boleh. Nggak boleh. Percaya nih sama ibu? Percaya. Serius, 100% percaya. Nah, sangat perhatian, Masya Allah. juga yang terakhir. Hasil konseling memuaskan dan bermanfaat bagi saya. Oh ya? Iya. Nah, boleh ibu minta tanda tangan Filia di sini. Boleh, depannya tanda tangan kelas 5. Udah ada tanda tangan Filia. Jelek. Agak apa-apa. Nah, bikin nama Filia di sini dulu ya, di atas sini. This solusi kakak sesuai ya. Novan merasa konselingnya rahasia nggak? Cerita Novan itu rasanya aman atau enggak? Neresia. Masya Allah. Gimana? Di sini, di sini tanda Sangat tangan. puas, sangat puas. Bermanfaat kan? Dapin. Masya Allah. Terima kasih Novan. Kasih ya, udah bantu ibu. Nah, kita penutupan lagi. Novan nanti kakak kasih gantung, saya di atas ya. Bisa sini aja, terima kasih. Oke Novan. Nah, terima kasih ya Filia karena apa yang Filia sampaikan kepada ibu tadi kan sudah ibu kasih solusinya. Tinggal yang terakhir tadi. Terima kasih ya sudah membantu ibu, sudah mau menyampaikan keluh kesah perasaan Filia apa yang Filia alami di sekolah ini kepada ibu dengan jujur. Juga udah ibu merasa senang sekali kalau Filia merasa aman, nyaman, rahasia dan percaya kepada apa yang Filia sampaikan tadi kepada ibu. Ibu senang sekali. Nah, terima kasih banyak ya yang telah membantu ibu. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu.